Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Hari ini kita sudah masuk pada pembelajaran yang ke-6. Itu berarti untuk subtema 1 terakhir untuk hari ini. Pembelajaran 1 sampai pada pembelajaran 6, saya berharap adik-adik sudah dapat memahami agar kegiatan kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik adik-adik, sebelum pembelajaran kita dimulai, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Sorak-Sorak Bergembira. Baik adik-adik, pada pembelajaran ke-6 ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita, yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat menyusun cerita secara benar. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok masing-masing paragraf secara percaya diri. Yang ketiga, dengan membandingkan, siswa dapat menyebutkan organ gerak hewan vertebrata dan hewan avertebrata secara tepat. Jadi, dengan melihat tujuan pembelajaran kita hari ini, berarti dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini hanya ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah menyusun cerita, yang kedua adalah menemukan ide pokok, yang ketiga adalah membandingkan organ gerak hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Jadi, pembelajaran kita ini hanya 3 kegiatan tersebut. Nah, sekarang kita lanjut pada kegiatan berikut.
Yang pertama, tolong perhatikan adik-adik. Pada kegiatan ini diharapkan adik-adik dapat mencermati gambar ini, mengamati gambar ini dengan cara memahami apa isi daripada gambar tersebut, atau juga dapat memahami penjelasan daripada gambar tersebut. Diharapkan dengan mengamati gambar ini, adik-adik dapat menyusun cerita yang didahului dengan menentukan ide pokok. Nah, di sini perhatikan adik-adik, sudah disediakan 5 ide pokok yang nantinya akan adik-adik kembangkan menjadi sebuah cerita berdasarkan hasil pengamatan gambar ini. Nah, jadi semua itu terletak pada pengamatan gambar ini. Bisa dipahami adik-adik? Nah, jadi tugas adik-adik sebelum menyusun sebuah cerita tentang gambar ini, adik-adik harus tentukan kira-kira apa yang menjadi ide pokok dari sebuah cerita yang akan adik-adik susun nanti. Bisa dipahami adik-adik? Nah, oleh karena itu, adik-adik harus pahami kegiatan apa yang nampak pada gambar ini. Nah, adik-adik bisa melihat petunjuk cara kerjanya pada buku siswa. Lihat halaman untuk pembelajaran 6. Jadi silakan dipahami. Setelah adik-adik paham, setelah itu adik-adik tulislah ataupun adik-adik tulis ide pokok dari cerita yang akan adik-adik buat nanti. Bisa dipahami adik-adik? Nah, jadi kalau sudah paham, silakan adik-adik kerjakan dulu dengan menuliskan ide pokok dari paragraf ini. Nah, setelah ide pokok adik-adik sudah tulis pada kelima baris ini ataupun di tabel ini, silakan adik-adik susun menjadi sebuah cerita. Nah, jadi untuk kolom cerita silakan adik-adik isi dengan ide pokok yang sudah adik-adik tulis di sini. Nah, dari kelima ide pokok yang sudah adik tulis di sini, itu silakan adik-adik kembangkan menjadi sebuah cerita. Ingat, untuk satu ide pokok, itu untuk satu paragraf. Kalau ada 5 ide pokok, maka ada 5 paragraf cerita yang nantinya akan tersusun di sini. Bisa dipahami adik-adik? Jika sudah paham, silakan adik-adik kerjakan tugas tersebut. Dan jika sudah selesai, adik-adik silakan lanjutkan pada kegiatan berikut. Nah, pada kegiatan berikut ini, silakan adik-adik baca teks ini, teks yang berjudul Gerak Kupu-Kupu. Silakan dibaca, adik-adik. Nah, mari kita sama-sama baca. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukainya. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil, namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Kupu-kupu termasuk hewan serangga.
Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Tahukah kamu, sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan. Lalu kenapa terlihat berwarna-warni? Sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya. Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah yang hangat ketika musim dingin tiba. Kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba. Meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat Celcius. Nah, pada tugas kali ini, adik-adik disuruh untuk menentukan. Adik-adik diminta untuk menentukan ide pokok dari bacaan tentang gerak kupu-kupu. Silakan adik-adik tentukan mana yang menjadi ide pokok dari tiap-tiap paragraf ini. Tiap-tiap paragraf ini ingat, hanya ada satu ide pokok. Yang lainnya hanyalah kalimat pengembang. Pak Guru berikan contoh misalnya. Saya berikan contoh misalnya. Untuk paragraf 1, ide pokoknya terletak di mana adik-adik? Nah, sekarang kita lihat paragraf 1 adik-adik. Masih ingat bagaimana cara menentukan ide pokok? Nah, jika sudah lupa, silakan adik-adik kembali mengulang penjelasan-penjelasan pada video sebelumnya. Nah, namun di sini sedikit saya ulang kembali untuk mengingatkan kepada adik-adik bagaimana cara menentukan ide pokok. Sebagian besar ide pokok itu terletak di awal paragraf. Namun bukan berarti setiap paragraf itu ide pokoknya terletak di awal paragraf. Ingat, ide pokok ada yang di awal paragraf ataupun di kalimat yang pertama ini, ada juga di kalimat yang terakhir, dan ada juga yang terletak di awal dan di akhir. Ide pokok yang ada di awal ataupun ide pokok yang ada di awal paragraf itu disebut paragraf deduktif. Jika ide pokok yang terletak di akhir paragraf itu disebut paragraf induktif. Tapi apabila ide pokok terletak di awal dan di akhir paragraf, maka paragraf tersebut disebut paragraf campuran. Nah, sekarang kita tentukan apakah paragraf ini termasuk paragraf deduktif, induktif, atau campuran. Kalau deduktif, berarti ide pokoknya di awal paragraf. Yang lainnya adalah kalimat pengembang. Nah, sekarang perhatikan baik-baik adik-adik pada paragraf pertama. Pada paragraf pertama, kita lihat berapa kalimat atau kita hitung terdiri dari berapa kalimatkah paragraf ini. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Itu satu kalimat. Warnanya indah dan menarik, satu kalimat. Banyak orang yang menyukainya, satu kalimat. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga, juga satu kalimat. Badannya kecil namun memiliki sayap yang lebar, satu kalimat. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Satu kalimat. Jadi kita hitung keseluruhan ada berapa kalimat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kalimat dalam satu paragraf. Nah, sekarang kita tinggal menentukan satu kalimat utama yang disebut dengan ide pokok. Satu kalimat utama yang disebut dengan ide pokok. Kalimat utamanya kita dengan cara
Bagaimana cara menentukan kalimat utamanya? Adalah dengan cara membaca keseluruhan paragraf, kemudian lihat kalimat pertama. Apakah kalimat pertama tersebut adalah merupakan kalimat apakah kalimat yang pertama ini adalah merupakan ide pokok? Silakan adik-adik pahami pada kalimat yang pertama. Untuk mengetahui apakah kalimat pertama adalah merupakan ide pokok, silakan dipahami pembahasan yang ada pada kalimat pertama ini. Kalimat pertama ini membahas tentang apa adik-adik? Yaitu kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Nah, berarti pada kalimat pertama ini adalah membahas atau bercerita tentang kupu-kupu hewan yang lucu. Sekarang, warnanya indah dan menarik. Nah, berarti paragraf ini bisa dikatakan adalah paragraf yang bercerita tentang kupu-kupu hewan yang lucu. Mengapa demikian? Karena keseluruhan isi daripada paragraf ini adalah menceritakan tentang kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Coba kita perhatikan satu persatu kalimat yang ada pada paragraf ini. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Itu kalimat pertama. Kemudian dijelaskan kembali pada kalimat kedua. Warnanya indah dan menarik. Dijelaskan kembali pada kalimat ketiga. Banyak orang yang menyukainya. Kemudian dijelaskan kembali pada kalimat keempat. Dia terbang dan hingga pada bunga-bunga. Pada kalimat-kalimat juga menjelaskan tentang masih kupu-kupu. Badannya kecil namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Jadi, mulai dari kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, dan kalimat kelima, kesemuanya itu membahas tentang kupu-kupu hewan yang lucu. Jadi bisa kita tarik kesimpulan, ide pokok daripada paragraf ini adalah tentang kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Nah, sekarang kita sudah dapat ide pokok untuk paragraf 1. Di sini kita tulis kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Terus yang kedua disebut kalimat apa adik-adik? Masih ingat? Dalam satu paragraf itu ada ide pokok, ada kalimat pengembang. Nah, kalimat pengembangnya itu adalah kalimat yang menjelaskan tentang ide pokok tadi. Jadi kalimat yang menjelaskan atau kalimat yang merupakan pengembangan dari ide pokok tadi. Nah, sekarang adik-adik perhatikan pada paragraf kedua. Paragraf kedua ini adik-adik silakan lihat baris pertama. Ataupun bukan baris pertama ya. Lihat pada kalimat pertama. Kalimat pertama. Jika kalimat keduanya itu menjelaskan tentang kalimat yang pertama ataupun masih merupakan pengembangan dari kalimat pertama, berarti ide pokoknya ada di kalimat pertama. Tapi apabila kalimat kedua ternyata bukan merupakan pengembangan dari kalimat pertama, berarti ide pokoknya tidak terletak di kalimat pertama atau di awal paragraf. Bisa dipahami adik-adik? Nah, jika sudah paham, sekarang adik-adik tentukan ide pokok dari tiap-tiap paragraf di atas ataupun dari tiap-tiap paragraf tersebut. Sekarang dikerjakan. Jika sudah selesai, kita lanjutkan pada kegiatan berikut. Nah, pada kegiatan ini adik-adik diharapkan dapat membandingkan ataupun dapat mengidentifikasi
organ gerak dari hewan avertebrata, hewan vertebrata, dan hewan avertebrata. Nah, saya jelaskan bagaimana cara untuk mengerjakan tugas ini. Perhatikan baik-baik. Di sini ada dua tabel. Tabel yang ini dan tabel satu ini dan tabel kedua. Pada tabel 1 itu tentang hewan vertebrata. Pada tabel 2 itu tentang hewan avertebrata. Dalam tabel 1 itu terdiri atas 2 kolom dan pada tabel kedua terdiri juga atas 2 kolom. Pada tabel 1 ataupun tabel hewan avertebrata di kolom 1 yaitu tentang hal yang dibandingkan. Kemudian pada kolom kedua adalah penjelasan. Begitu juga pada tabel hewan avertebrata. Hal yang dibandingkan ini diisi dengan apa? Kemudian penjelasan ini menjelaskan tentang apa? Sekarang saya jelaskan. Di kolom ini silakan adik-adik tulis nama hewan yang tergolong pada hewan vertebrata. Ditulis di sini nama hewan yang tergolong hewan vertebrata. Nah, di sini ada 3 hewan yang disebutkan, kelinci, siput, dan kupu-kupu. Nah, adik-adik boleh juga menuliskan selain dari ketiga hewan ini. Nah, yang penting terisi jenis hewan yang tergolong pada vertebrata di sini dan jenis hewan yang tergolong pada avertebrata di sini. Nah, saya berikan contoh misalnya kelinci. Kelinci ini tentukan dulu termasuk hewan vertebrata atau avertebrata. Kalau vertebrata, maka tulis di sini nama hewan kelinci. Penjelasannya. Nah, pada kolom penjelasan ini menjelaskan apa kira-kira organ gerak daripada kelinci. Contoh misalnya, organ gerak dari kelinci adalah kaki. Kaki untuk kelinci berguna untuk berjalan, berlari, melompat, dan seterusnya. Jadi itu contoh untuk penjelasan. Nah, terus begitu juga dengan hewan avertebrata. Silakan tentukan mana hewan yang tergolong pada hewan avertebrata dan kemudian ditulis di sini. Setelah itu dijelaskan apa organ gerak dari hewan ini, fungsinya apa. Jelaskan, diuraikan pada kolom penjelasan ini. Bisa dipahami adik-adik? Jika sudah paham, silakan adik-adik kerjakan. Setelah itu, ya. Dan akhirnya kita sampailah pada puncak kegiatan kita hari ini. Dan tugas yang sudah diberikan, silakan diselesaikan. Jangan lupa adik-adik tetap memperhatikan kesehatan di rumah. Juga jangan terlalu terbebani. Jika mendapat masalah mengenai tugas-tugas yang sudah diberikan, silakan adik-adik bertanya langsung melalui media, baik HP ataupun media lain, atau juga silakan masalah tersebut itu adik-adik catat pada buku catatan untuk saya tindak lanjuti. Yang penting adik-adik sudah berusaha untuk bekerja, jangan terlalu memaksakan diri. Kerjakan dulu tugas-tugas tersebut itu sesuai dengan kemampuan adik-adik. Karena tujuan daripada pembelajaran kita hari ini bukan hanya untuk mencari benarnya, tetapi juga untuk belajar dari kesalahan. Nah, jadi
Mungkin hanya ini dulu yang mungkin ya. Jadi